Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama di kesempatan video hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salamnya Allah semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui sebagai umat beliau yang kelak memperoleh syafaat dan pertolongannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penting, yaitu alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan bukan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, siapa Dajjal dan bahayanya bagi umat manusia? Sebelum kita membahas alasan mengapa Nabi Isa alaihissalam dipilih, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa Dajjal itu. Dajjal adalah sosok yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Dajjal sebagai seorang yang memiliki banyak tipu daya dengan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang dapat menyesatkan banyak orang. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki peringatan untuk kaumnya tentang Dajjal, dan aku adalah nabi yang terakhir, maka kalian harus tahu bahwa dia buta sebelah dan Allah tidak buta sebelah. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan muncul menjelang kiamat, mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak orang dengan berbagai tipu daya. Maka sangat penting untuk mengenal dan memahami Dajjal agar kita tidak terpengaruh olehnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alasan yang pertama mengapa Allah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkan Dajjal adalah karena Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang diutus kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang ada sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, yaitu Ahmad. Quran Surah As-Saff ayat 6. Nabi Isa alaihissalam memiliki hubungan yang erat dengan Bani Israel, sehingga keberadaannya di akhir zaman sangat relevan untuk menuntun umat yang telah mengikuti ajarannya. Nabi Isa alaihissalam memiliki peran khusus di akhir zaman sebagai penuntun umat manusia kembali kepada kebenaran. Ketika Dajjal muncul, banyak orang yang akan terpengaruh oleh tipu dayanya. Dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam, Allah memberikan harapan kepada umat manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. Dalam hadis, Nabi Isa alaihissalam akan muncul kembali
dan berkata, "Aku datang untuk membunuh Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa peran Nabi Isa alaihissalam sangatlah penting dalam menegakkan kebenaran di saat-saat yang paling kritis. Wahai sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga menunjukkan keselarasan antara ajaran beliau dengan ajaran agama Islam. Sebagai seorang nabi, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan monoteisme, cinta kasih, dan keadilan. Ajaran-ajaran ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua nabi ini memiliki misi yang sama dalam menegakkan kebenaran dan menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, peran Nabi Isa alaihissalam dalam mengalahkan Dajjal juga menguatkan posisi beliau dalam Islam sebagai salah satu dari ulul azmi. Wahai sahabatku yang berbahagia, kita juga perlu merenungkan bagaimana kita dapat menghindari fitnah Dajjal di zaman sekarang. Dajjal bukan hanya seorang sosok yang akan muncul di akhir zaman, tetapi bisa juga menjadi simbol dari segala tipu daya dan kesesatan yang ada di sekitar kita. Kita harus memperkuat iman kita dengan beribadah, membaca Al-Quran, dan secara tepat memahami ajaran agama Islam. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam agar tidak terpecah belah oleh berbagai ideologi yang meragukan dan merugikan. Selain itu juga kita harus terus-menerus belajar dan memahami ajaran agama kita agar kita bisa membedakan mana yang benar atau yang hak dan mana yang salah atau yang batil. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan mengenai Allah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, dan Allah tidak memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari tema pada video ini, memperkuat iman kita dan selalu siap menghadapi tantangan dan fitnah yang ada di sekitar kita. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhirul qali wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.